karunia-Nya pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada hidup kita berupa kenikmatan iman dan Islam, sehat lahir batin, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan semoga syafaat beliau akan sampai kepada seluruh umatnya yang senantiasa memegang sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya para peserta, moga-moga semua peserta di hari yang kedua ini tetap semangat, ceria, tetap bahagia, begitu ya. Saya sapa dulu Pak Moderator, ini peserta dari paling ujung barat di Pulau Jawa, yaitu dari Provinsi Banten. Moga-moga sehat semua rekan-rekan yang ada di Provinsi Banten. Kemudian sebelah timurnya dari Provinsi Banten, yaitu Provinsi Jawa Barat. Damang Kiai, Damang Ustadz, Ustazah, ya. Moga-moga semuanya dalam keadaan sehat, ya. Kemudian sebelah timurnya lagi yaitu dari Provinsi Jawa Tengah. Mugi-mugi panjenengan sedoyo sehat walafiat. Selanjutnya dari Jawa Timur, ya. Nah, gimana kabarnya? Ya opo rek kabari rek Jawa Timur, ya. Sehat kabeh, semoga sehat semuanya, ya. Kemudian Provinsi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, mugi-mugi panjenengan sedoyo pikantuk sehat rahayu, ya. Provinsi Bali, ya, sebelah timur lagi Provinsi Bali. Semoga rekan-rekan semua yang ada di Provinsi Bali juga dalam keadaan sehat, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan BIMTEK hari ini adalah hari terakhir. Jadi hari terakhir kita sudah menyelenggarakan BIMTEK ini kurang lebih 5 pekan atau 1,5 bulan, ya, 1,5 bulan. Diawali oleh guru-guru mata pelajaran Al-Quran Hadis jenjang Madrasah Aliyah, selanjutnya mata pelajaran fikih, kemudian mata pelajaran akidah akhlak, kemudian mata pelajaran SKI, dan terakhir adalah mata pelajaran bahasa Arab, ya, mulai dari jenjang Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, kemudian Madrasah Ibtidaiyah. Pada minggu pertama Bapak Ibu juga diikuti oleh kepala-kepala madrasah di seluruh Republik Indonesia dan juga para pengawas madrasah, ya. Kenapa kegiatan BIMTEK kita selenggarakan secara serempak dan juga pesertanya melibatkan seluruh stakeholder madrasah, mulai dari guru-guru, kemudian para kepala madrasah dan pengawas madrasah, agar semua warga madrasah, ya, guru, kepala, dan pengawas madrasah punya pemahaman yang sama, punya persepsi yang sama terkait dengan kebijakan-kebijakan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya terkait dengan implementasi kurikulum pada madrasah, bagaimana kegiatan pembelajaran di madrasah, bagaimana kegiatan penilaian hasil belajar di madrasah, dan lain sebagainya. Ya, kalau hanya pesertanya misalkan dari guru saja, guru ikut BIMTEK, kemudian kepalanya tidak ikut BIMTEK, apalagi pengawas tidak ikut BIMTEK, nanti bisa jadi ada pemahaman yang berbeda-beda antara guru, kepala, dan pengawas. Oleh karena itu, kita selenggarakan BIMTEK secara virtual ini, pesertanya dari Sabang sampai Merauke, seluruh guru madrasah, seluruh kepala, dan seluruh pengawas. Insya Allah dengan demikian Bapak Ibu, ya, nanti komponen-komponen yang ada di madrasah seluruhnya bisa memahami secara seksama kebijakan-kebijakan Kementerian Agama khususnya terkait dengan kurikulum dan pembelajaran. Di samping terkait dengan kurikulum juga akan ada materi khusus tentang e-learning madrasah, ya. E-learning madrasah ini diterapkan atau digunakan di madrasah baik pada masa normal maupun pada masa darurat atau pandemi sekarang ini. Jadi
penggunaan e-learning itu bukan hanya pada saat masa pandemi, tetapi akan digunakan juga pada masa normal. Karena itu merupakan satu ikhtiar ya kita untuk mensikapi perkembangan dunia pendidikan ya, bahwa pembelajaran itu tidak hanya bisa dilakukan dengan tatap muka, tapi juga bisa pembelajaran secara jarak jauh. Oleh karena itu Kementerian Agama menyiapkan namanya aplikasi e-learning madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini nanti kita akan membahas materi terkait dengan KMA 184 ya. Mohon izin Pak Moderator, apakah tayangan saya sudah jelas? Jelas sekali Pak. Oke, alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan diskusi dengan Bapak Ibu terkait dengan KMA 184 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa akhir tahun 2019 kemarin ya Kementerian Agama menetapkan 2 regulasi tentang kurikulum di madrasah, yaitu KMA 183 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah, kemudian KMA 184 tentang pedoman implementasinya ya, pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Ruh dari KMA 184 ini adalah membuka ruang inovasi dan kreasi bagi guru-guru madrasah, bagi kepala madrasah dalam mewujudkan beragam keunggulan yang ada di madrasah. Sekali lagi, ruh dari KMA 184 adalah memberi ruang inovasi dan kreasi bagi guru dan juga kepala madrasah untuk mewujudkan keunggulan-keunggulan yang ada di madrasah. Inilah pokok pembicaraan kita atau diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelum saya lanjutkan, mohon izin Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri. Nama Suwardi, keseharian saya selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi Jenjang Madrasah Aliyah Kejuruan pada Direktorat KSKK Madrasah Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, tugas utamanya apa? Selaku Kasih Kurikulum dan Evaluasi adalah menangani hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum, berkaitan dengan pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Oleh karena itu, bila dalam waktu 2 jam ke depan ya diskusi kita waktunya tidak cukup, kemudian Bapak Ibu masih punya keinginan untuk diskusi dengan saya, silakan bisa di chat ke WA saya 0813 5613 2002 ya. Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah ragu-ragu, karena memang fungsi kami atau tugas kami di pusat itu melayani Bapak Ibu semua ya, melayani rekan-rekan yang ada di madrasah, yang ada di Kemenak Kabupaten Kota, yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Jadi ya silakan Bapak Ibu bisa chat, tanya apa saja, khususnya terkait dengan kurikulum, terkait dengan pembelajaran atau penilaian hasil belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa puluh tahun belakangan ini alhamdulillah madrasah menunjukkan satu perkembangan yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri ya. Indikator dari perkembangan madrasah apa ya, di samping dari jumlah siswa madrasah ya, kita tahu kalau setiap tahun pendaftaran siswa baru itu rata-rata madrasah ya, dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya di wilayah Jawa saja, tapi dari Sabang sampai Merauke itu berlimpah calon siswa barunya yang mendaftar itu berlimpah, yang melebihi dari daya tampung, melebihi dari kuota yang bisa diterima di madrasah masing-masing. Ini menandakan apa? Bahwa masyarakat telah begitu antusias, telah begitu mencintai madrasah, sehingga orang tua ingin menyekolahkan anak-anaknya di madrasah. Ya, kira-kira ada apa itu
madrasah begitu digandrungi oleh masyarakat tentu. Madrasah adalah lembaga pendidikan umum berciri khas Islam. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 menyampaikan atau mengatakan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan umum berciri khas Islam. Oleh karena itu, gitu, seluruh kurikulum atau mata pelajaran pada sekolah umum juga 100% diajarkan di madrasah plus kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Boleh dikatakan bahwa madrasah adalah sekolah plus. Nah, kira-kira begitu. Nah, orang tua mengharapkan anak-anaknya akan mendapatkan pendidikan agama Islam yang mumpuni, yang baik, yang paripurna, kira-kira seperti itu. Nah, di samping itu orang tua juga menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang berakhlak yang baik, berakhlak karimah. Ya, diharapkan anak-anak akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Di samping anak-anak menguasai ilmu agama, orang tua juga mengharapkan anak-anaknya menguasai ilmu-ilmu umum, misalkan di bidang sains, di bidang teknologi. Anaknya juga diharapkan memiliki keterampilan-keterampilan tertentu agar bisa hidup mandiri, ya. Diharapkan nanti juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan lain sebagainya. Itulah harapan dari orang tua. Oleh karena itu, kita selaku warga madrasah, ayo mari bersama-sama kita wujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat, harapan orang tua terhadap lembaga pendidikan madrasah. Bapak Direktur KSKK Madrasah, Bapak Dr. Haji Ahmad Umar MA, semenjak beliau menjadi Direktur KSKK Madrasah, menyemangati guru-guru madrasah, kepala madrasah, pengawas madrasah, dan seluruh warga madrasah untuk mewujudkan keunggulan madrasah dengan tagline-nya madrasah hebat bermartabat. Saya yakin hampir di seluruh madrasah di Republik Indonesia ini ya telah memasang spanduk, memasang banner, memasang baliho, memasang stiker terkait dengan madrasah hebat bermartabat. Setiap kegiatan kita juga senantiasa punya yel-yel. Madrasah hebat bermartabat, madrasah hebat bermartabat, madrasah hebat bermartabat. Sekarang apa sih yang diharapkan atau maksud dari madrasah hebat bermartabat? Madrasah hebat bermartabat adalah madrasah yang dapat mengembangkan seluruh potensi siswa secara optimal dan mencapai puncak-puncak prestasinya dengan cara-cara yang baik atau yang bermartabat. Itulah yang dimaksud dengan madrasah hebat bermartabat. Jadi, madrasah hebat adalah madrasah yang dapat mengembangkan seluruh potensi siswa secara optimal. Oleh karena itu, tugas kita selaku guru, selaku pendidik, ya, selaku kepala madrasah, pengurus yayasan dan lain sebagainya, mari kita bersama-sama menyiapkan ya program-program, ya toh, kegiatan-kegiatan, dan mari kita dampingi siswa agar potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didik, dalam diri siswa bisa berkembang dengan baik, berkembang dengan optimal. Saya yakin Bapak Ibu di setiap madrasah ya peserta didik ini punya potensi yang bervariasi, bermacam-macam dan punya potensi yang luar biasa. Ada anak yang punya potensi di bidang akademik, ada juga siswa yang punya potensi di bidang non-akademik, ada yang punya potensi di bidang keagamaan, ada yang punya potensi di bidang bahasa, ada yang punya potensi, punya bakat minat di bidang olahraga, di bidang seni, dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu, mari kita semua bersemangat, bersiap-siap untuk mendampingi putra-putri kita agar potensinya tadi berjalan dengan baik. Selanjutnya, bagaimana kira-kira mewujudkan madrasah yang hebat dan bermartabat? Tidak ada kata lain, Bapak Ibu, untuk mewujudkan madrasah hebat dan bermartabat. Madrasah harus dikelola secara profesional. Madrasah harus dikelola secara efektif dan efisien. Madrasah harus dikelola secara baik. Apa saja yang harus dikelola secara baik? Apa saja yang harus dikelola secara profesional tadi? Seluruh sumber daya madrasah. Meliputi sumber daya manusianya,
sumber daya keuangan madrasah, sarana prasarana madrasah, proses pembelajaran, proses penilaian hasil belajar, ya kan? Lingkungan madrasah, tata kelola madrasah atau administrasi madrasah, dan lain sebagainya. Pendek kata, seluruh sumber daya madrasah harus dikelola secara baik, dikelola secara profesional. Di samping madrasah dikelola secara baik, dikelola secara profesional, madrasah harus senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Madrasah harus melakukan inovasi dan kreasi dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Ya, kenapa madrasah harus senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan? Karena apa, Bapak Ibu? Yang kita anggap baik pada masa lalu belum tentu cocok diterapkan pada masa sekarang. Dan mungkin yang kita anggap baik pada masa sekarang belum tentu cocok diterapkan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, di dalam mengelola pendidikan di madrasah harus senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Ya. Nah, siapa yang bisa melakukan perbaikan secara berkelanjutan? Yaitu sumber daya manusia atau guru-guru atau kepala madrasah. Saya yakin dan kita semua yakin bahwa di setiap madrasah gitu, banyak guru-guru yang hebat, banyak kepala madrasah yang hebat. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apakah guru-guru yang hebat tadi ya telah menunjukkan satu prestasi yang luar biasa untuk kemajuan madrasah? Apakah yang guru-guru yang hebat tadi telah berperan aktif di dalam memajukan madrasah atau belum? Di madrasah kan banyak guru yang cerdas, banyak guru yang kreatif, banyak guru yang punya semangat yang luar biasa di dalam mengembangkan lembaga pendidikan. Namun demikian, kalau ada guru-guru atau guru-guru yang hebat tetapi belum optimal di dalam memajukan madrasah, mungkin guru tersebut belum diberi kesempatan, belum diberi dukungan untuk berkreasi khususnya di dalam mengelola lembaga pendidikan, di dalam mengelola kegiatan pembelajarannya. Lalu siapa Pak Wardi yang harus memberi kesempatan, memberikan dukungan? Kita semua. Antar guru juga harus saling memberikan kesempatan, memberikan dukungan. Kepala madrasah juga harus memberikan kesempatan, memberikan dukungan. Pengurus yayasan juga harus memberikan kesempatan, memberikan dukungan secara penuh. Ya, pengawas madrasah memberikan dukungan, memberikan kesempatan kepada guru untuk maju. Kalau semua ya warga madrasah saling memberikan kesempatan, saling memberikan dukungan, insya Allah ya madrasah bisa mencapai kemajuannya dengan luar biasa. Kalau semua guru telah saling memberikan kesempatan, telah memberikan dukungan, apa selanjutnya yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ketika kita sudah diberikan kesempatan, diberikan dukungan gitu untuk maju, maka dalam diri kita sebagai seorang guru harus bisa totalitas di dalam bekerja. Guru harus totalitas di dalam mendampingi siswa pada saat kegiatan pembelajaran. Apa yang saya maksud dengan totalitas? Totalitas itu kalau kita pada saat bekerja, saat mengajar, bisa melibatkan seluruh jiwa raga kita. Ya pikiran kita, ya hati kita, perhatian kita, seluruh energi kita itu tercurahkan untuk kemajuan madrasah, khususnya pada saat kegiatan pembelajaran. Itulah yang disebut dengan totalitas. Apakah hanya guru saja yang harus totalitas? Tentunya tidak. Di samping guru, siswa juga harus totalitas mengikuti kegiatan pembelajaran. Umpamanya saat sekarang ini Bapak Ibu, kita ini kan sedang kegiatan pembelajaran sebenarnya. Ya.
kegiatan secara virtual. Saya selaku narasumber atau guru, kemudian Bapak Ibu selaku peserta, kira-kira begitu ya. Kegiatan BIMTEK secara virtual ini hasilnya akan baik, hasilnya akan luar biasa kalau saya totalitas di dalam kegiatan ini. Bapak moderator totalitas dalam kegiatan ini. Rekan-rekan host totalitas dalam kegiatan ini. Dan Bapak Ibu selaku peserta juga totalitas dalam kegiatan ini. Kalau kita bisa totalitas, insya Allah hasilnya akan baik, hasilnya akan luar biasa. Sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana Pak Wardi saya bisa totalitas mengikuti kegiatan? Bagaimana saya bisa totalitas dalam proses pembelajaran mendampingi siswa, sedangkan tugas-tugas saya juga banyak. Ya, tugas-tugas administrasi masih banyak. Ini Pak Wardi belum selesai, membuat RPP belum selesai, membuat program semester, membuat program tahunan, membuat analisis penilaian hasil belajar, membuat laporan penilaian, dan lain sebagainya belum selesai nih. Menyita waktu banyak. Jam saya juga banyak ini Pak Wardi. Ya, dari Senin sampai Sabtu saya ngajar penuh dan lain sebagainya. Oke. Oleh karena itu, kita harus beban guru yang cenderung administratif agar kita selaku guru bisa fokus di dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana caranya kita bisa meminimalisir beban-beban tugas yang administratif tadi, Bapak Ibu? Mari gunakan teknologi informasi untuk membantu pekerjaan-pekerjaan guru. Salah satunya Bapak Ibu, ya saat ini teknologi sudah sangat berkembang, bisa kita gunakan untuk membantu, memudahkan tugas-tugas guru. Bagaimana guru membuat RPP, ya, secara cepat, kemudian bagaimana guru membuat analisis hasil belajar dengan baik, dengan cepat dan akurat, ya, semuanya bisa menggunakan aplikasi, salah satunya itu, ya. Kalau guru sudah ya punya banyak waktu, ya, maka guru akan bisa lebih fokus di dalam kegiatan pembelajaran. Guru punya banyak waktu untuk bisa mengembangkan diri. Guru bisa punya waktu untuk menghadiri forum MGMP, forum KKG, dan lain sebagainya. Guru juga punya banyak waktu untuk mengembangkan dirinya, mengikuti BIMTEK, mengikuti workshop, dan lain sebagainya. Guru juga punya banyak waktu untuk membaca, untuk menulis. Di samping itu, kalau guru sudah punya banyak waktu, Bapak Ibu, guru punya kesempatan untuk merenung. Merenungkan apa? Merenungkan apa yang telah kita lakukan dan mencari inspirasi apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Penting sekali seorang guru itu merenung, ya, mengevaluasi apa yang 1 minggu kemarin atau 1 pekan kemarin kita lakukan pada saat pembelajaran sudah berhasil atau belum, dan juga kita bisa memikirkan, ya, kira-kira langkah ke depan seperti apa agar kegiatan pembelajaran kita semakin baik. Salah satu kebijakan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, ya, untuk agar guru-guru tidak terlalu banyak waktunya untuk menangani kegiatan-kegiatan yang sifatnya administratif, adalah guru membuat RPP yang simple-simple saja. Guru membuat RPP yang mudah diaplikasikan, mudah digunakan. RPP cukup dibuat 1 lembar saja, ya, bisa 1 halaman, bisa 2 halaman, ya. Bentuk atau format RPP bebas bervariasi. Silahkan Bapak Ibu bisa membuat format dalam bentuk ada kolomnya juga boleh, tidak ada kolomnya boleh, ada gambarnya boleh, berupa kotak-kotak juga boleh, ada fotonya boleh, ya, hitam putih boleh, berwarna boleh. Pokoknya format RPP bentuknya bebas bervariasi. Silahkan Bapak Ibu berkreasi. Yang penting, poin-poin penting dalam RPP harus tetap ada. Kompetensi dasarnya ada, tujuan pembelajaran ada, materi pelajarannya ada. Materinya
hanya ditulis materi esensinya saja, tidak perlu dijelaskan, ya. Kemudian proses pembelajarannya ada dan penilaian hasil belajarnya ada. Itulah hal-hal penting yang ada dalam RPP. Buat RPP yang simpel-simpel saja, yang mudah diterapkan. Bayangkan saja kalau Bapak Ibu membuat RPP-nya masih seperti tahun-tahun sebelumnya, ya. RPP 10 halaman, 15 halaman gitu ya. Nah, kalau setiap hari harus membuat RPP 10 halaman sampai 15 halaman, maka waktu guru habis untuk membuat RPP. Kalau waktunya habis untuk membuat RPP, maka konsentrasi atau perhatian guru-guru pada saat pembelajaran menjadi berkurang. Ya. Di samping itu, Bapak Ibu, Kementerian Agama juga telah membuat namanya aplikasi rapor digital. Nah, moga-moga teman-teman peserta BIMTEK ini semuanya telah menggunakan ARD. Kenapa ARD ini penting sekali Bapak Ibu, ya? Ini untuk membantu guru-guru, membantu wali kelas di dalam mengelola penilaian hasil belajar. Dengan adanya ARD, yaitu tata kelola penilaian hasil belajar bisa dilakukan dengan cepat, tepat, dan juga akurat. Ya, guru tidak perlu lagi menghitung, ya, nilai-nilai siswa tadi tidak perlu dihitung lagi. Ya, secara otomatis kalau Bapak Ibu sudah mengisi ya nilai rapor, nilai semester 1, nilai penilaian harian, nilai PAS, nilai akhir semester dan sebagainya, nanti sudah langsung jadi bentuk rapornya. Agar wali kelas juga mudah di dalam mengelola penilaian hasil belajar. Bayangkan saja Bapak Ibu kalau seandainya bentuk rapor seperti sekarang ini, ya bentuk rapor sekarang ini kan ada nilai berupa angka, ada predikat, kemudian ada deskripsi. Andai kata wali kelas itu menulis rapot masih dengan tangan, ya ditulis dengan pulpen, ditulis dengan tangan. Kira-kira 1 pekan atau 2 pekan belum selesai itu menyelesaikan rapot siswa 1 kelas itu. Nulis siang malam itu ditulis. Karena apa? Deskripsinya itu panjang. Guru-guru kalau membuat deskripsinya panjang-panjang. Sehingga kalau ditulis dengan tangan minta ampun, ya kira-kira 1 minggu atau 2 minggu belum tentu kelar, belum tentu selesai. Oleh karena itu dengan adanya aplikasi rapor digital atau ARD ini, itu tata kelola penilaian hasil belajar tadi lebih mudah. Tidak kalah pentingnya Bapak Ibu dengan aplikasi rapor digital, maka bentuk rapor madrasah di seluruh Indonesia itu jadi sama, bentuknya sama, seragam. Kalau ada siswa pindah dari madrasah satu ke madrasah lain, dari kabupaten satu ke kabupaten lain, dari provinsi satu ke provinsi lain, udah tidak bermasalah karena bentuknya sama. Kalau bentuk rapor ini berbeda-beda, sebelum ada ARD ini masing-masing madrasah punya bentuk rapor sendiri-sendiri itu. Jadi kalau ada siswa pindah itu bingung, kebingungan itu. Ya madrasah yang ketempatan yang baru itu bingung, loh bentuk raportnya kok begini. Kok berbeda dengan bentuk raport kita. Nah, jadi kebingungan. Oleh karena itu dengan adanya ARD, bentuk rapor siswa madrasah di seluruh Indonesia sama. Ya, sehingga ini untuk administrasinya juga akan semakin gampang. Tidak kalah pentingnya Bapak Ibu dengan adanya ARD, maka database siswa dan juga nilai itu semuanya tersimpan secara baik di dalam server madrasah maupun server yang ada di Kementerian Agama Pusat. Sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan, itu tinggal memanggil saja, tinggal klik saja, tinggal enter saja, semuanya akan keluar enak dan lain sebagainya, ya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, saat ini Kementerian Agama telah membuat aplikasi namanya e-learning madrasah. E-learning ini untuk membantu guru, membantu madrasah di dalam mengelola kegiatan pembelajarannya, khususnya kegiatan pembelajaran jarak jauh, ya. Dengan adanya aplikasi e-learning, maka madrasah atau guru-guru dengan mudah bagaimana mengelola kelas, yaitu bagaimana menyiapkan penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ya, bagaimana membuat analisis penilaian hasil belajar dan lain sebagainya dengan mudah sekali. Nah, silakan nanti akan ada pemateri khusus yang akan menyampaikan tentang e-learning madrasah, yaitu teman-teman IT dari KSKK Madrasah, ya.
Untuk memberikan kesempatan kepada madrasah berinovasi dan berkreasi, sekali lagi Kementerian Agama telah memiliki 2 regulasi yang sangat penting yang diterapkan pada tahun pelajaran sekarang ini, mulai tahun sekarang 2020-2021. Untuk seluruh jenjang MI, ya MTS, MA, MAK, dan pada semua tingkatan kelas. Apa itu? KMA 183 dan KMA 184. Jadi 2 KMA ini Bapak Ibu diterapkan di madrasah ya secara keseluruhan tahun ini, mulai tahun ini ya. Kalau di MI ya dari kelas 10 dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya harus sudah menggunakan KMA ini. Agar guru-guru madrasah, kepala madrasah, pengawas madrasah mudah di dalam mengimplementasi KMA 184, maka Ditjen Pendis juga telah mengeluarkan ya SK Ditjen sebagai turunan dari KMA 184. Apa saja itu? Ya. SK Ditjen tentang pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kalau saya menyebutkan KTSP itu bukan kurikulum 2006, tetapi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Adalah kurikulum operasional yang dibuat, yang dikembangkan, dan dilaksanakan di masing-masing madrasah. Itulah yang disebut dengan KTSP. Yang sering kita menyebutkan dengan sebutan dokumen satu kurikulum. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengembangkan dokumen satu kurikulum, gitu, silahkan pelajari SK Ditjen nomor 6980 tahun 2019 khususnya untuk jenjang MI. Saat ini juga banyak madrasah telah menyelenggarakan pendidikan atau pembelajaran dengan sistem asrama atau boarding. Oleh karena itu juga sudah dikeluarkan juknis pengelolaan pembelajaran di asrama madrasah. Agar kegiatan pembinaan riset bisa berjalan dengan baik di madrasah ya, baik tingkat MI, MTS maupun madrasah aliyah juga dikembangkan atau telah dikeluarkan juknis pembelajaran riset di madrasah. Agar kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, proses pembelajaran, kegiatan evaluasi dan lain sebagainya yang dilakukan guru bisa berjalan dengan optimal, gitu, perlu adanya kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah, oleh pengawas madrasah. Agar kepala madrasah dan pengawas madrasah mudah di dalam melaksanakan kegiatan supervisi, maka sudah kami keluarkan juknis supervisi pembelajaran di madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka mengembangkan program-program unggulan madrasah, maka Kementerian Agama mengembangkan program namanya diversifikasi keunggulan madrasah atau keanekaragaman keunggulan madrasah. Jadi di samping mengajarkan ilmu agama Islam di madrasah, ya orang tua juga mengharapkan anak-anak didiknya atau putra-putrinya gitu ya, itu menguasai ilmu-ilmu umum lainnya di bidang sains, di bidang teknologi, punya keterampilan tertentu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami juga mengembangkan program-program unggulan yang ada di madrasah. Yaitu apa? Madrasah akademik, madrasah program keagamaan, MA plus keterampilan, madrasah riset dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan madrasah akademik adalah prototipe madrasah aliyah yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang akademik, sains dan teknologi. Ya, sebagai prototipenya yaitu Man Insan Cendekia. Apakah boleh Pak Wardi madrasah lain mengembangkan sebagai madrasah akademik? Boleh, silahkan. Ya, yang penting memenuhi persyaratannya, ya, sumber daya manusianya mencukupi dan lain sebagainya. Ya. Yang berikutnya adalah madrasah program keagamaan. Adalah prototipe madrasah aliyah yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang keahlian kajian keagamaan Islam atau tafakuh fiddin. Saat ini sudah ada kurang lebih 10 madrasah aliyah program keagamaan. Ya. Ini melanjutkan program dulu yang namanya MA program khusus. Ya. Kementerian Agama pernah punya madrasah namanya madrasah program khusus atau MA PK dulu. Ya. Kita kembangkan menjadi madrasah aliyah program keagamaan. Dengan adanya madrasah program keagamaan ini nanti kita siapkan calon-calon ulama yang mumpuni di bidang penguasaan agama Islam, memiliki wawasan kebangsaan, memiliki wawasan global.
Diharapkan juga anak-anak didik nanti ya khususnya dari madrasah aliyah yang program keagamaan ini akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tingginya mengambil jurusan-jurusan keagamaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya juga punya program MA Plus keterampilan, yaitu prototipe madrasah aliyah yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang keterampilan tertentu. Saat ini sudah ada kurang lebih 341 MA program keterampilan, MA Plus keterampilan ini. Keterampilannya apa saja yang dikembangkan? Ada otomotif, ada mesin, ada teknik komputer jaringan, ada multimedia, ada desain grafis, desain web, ada animasi, ada robotik, ada tata busana, tata boga, pertanian, ya, perkebunan, perikanan, kelautan, perhotelan angkat di madrasah. Berikutnya adalah madrasah riset, madrasah yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang riset atau penelitian ilmiah. Diharapkan nanti dari madrasah riset ini akan lahir calon-calon peneliti muda alumni dari madrasah. Tadi di depan saya menyampaikan bahwa topik pembahasan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana madrasah mengembangkan potensi-potensi mengembangkan bakat minat yang ada pada diri siswa dengan membuat program-program unggulan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Saya yakin Bapak Ibu bahwa di setiap madrasah yaitu potensi anak ini sangat beragam. Dan tugas kita adalah bagaimana kita menyiapkan program-program akan potensi tadi bisa berkembang dengan baik. Madrasah juga dapat mengelompokkan siswa berdasarkan dengan bakat dan minatnya. Misalkan madrasah bisa membuat kelas-kelas unggulan sesuai dengan bakat minat anak. Ada kelas riset, ada kelas sains, kelas robotik, kelas bahasa asing, kelas tahfidzul Quran, kelas tilawah, kelas olahraga, kelas seni, dan lain sebagainya. Kita biasanya Bapak Ibu dalam mengelompokkan siswa, itu dasar yang kita pakai rata-rata atau sebagian besar ya selama ini adalah dari nilai akademik atau nilai rapot. Siswa dikelompokkan berdasarkan prestasi akademiknya. Kemudian kita bagi-bagi menjadi kelas. Misalkan kalau siswa madrasah punya siswa sebanyak 100. Dari 100 tadi kita peringkat. Kemudian urutan 1 di kelas A, urutan 2 kelas B, urutan 3 kelas C, urutan 4 kelas D. Urutan 5 kelas A lagi, urutan 6 kelas B, dan seterusnya. Sampai dengan siswa 100 terbagi ke 4 kelas. Atau urutan 1 sampai 25 kelas A, urutan 26 sampai 50 kelas B, urutan 51 sampai 75 kelas C, 76 sampai 100 kelas D. Seperti itu. Apakah itu salah Pak Wardi? Tidak salah. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kita coba berinovasi, berkreasi. Mengelompokkan siswa berdasarkan dengan bakat minatnya, berdasarkan dengan potensinya. Ini sebenarnya terinspirasi dari kegiatan sehari-hari di lingkungan kita, di masyarakat ya. Kalau sore hari kita bisa melihat anak-anak bermain biasanya Bapak Ibu ya, bermain di lingkungannya, di sekitar rumah begitu ya, di kampung-kampung gitu ya. Anak-anak itu yang punya hobi main sepak bola, dia akan mencari teman-temannya pada sore hari untuk main sepak bola bersama-sama. Main sepak bola itu bareng-bareng. Kalau sudah pegang bola itu siang hari, mau hujan, mau panas, sampai dengan sore hari dia main saja, getol main bola. Kalau hari libur juga begitu, mulai dari pagi sampai sore main bola, dia betah saja, senang-senang saja itu. Karena memang itu hobinya, itu bakat dan minatnya. Coba kalau kita mengelompokkan siswa di kelas itu berdasarkan dengan bakat minat tadi itu, insya Allah akan luar biasa itu. Anak yang punya bakat olahraga berkumpul di dalam satu kelas, ya bersama teman-teman yang sama-sama punya hobi olahraga, baik itu olahraga sepak bola, ya bola voli atau macam-macam lah. Gitu. Anak-anak yang punya hobi, punya bakat di bidang tilawah, ya suaranya bagus, ngajinya bagus,
dia kepingin mengembangkan kemampuannya di bidang tahfidzul Quran. Itu kalau bisa dikelompokkan satu kelas, ya, itu akan lebih bagus. Anak-anak itu berada di dalam kelas dengan senang hati, dia bersemangat. Kalau anak-anak senang di dalam kelas, kemudian bersemangat, insya Allah dia juga akan semangat mengikuti pelajaran yang lainnya. Di samping itu, kalau kita mengelompokkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya, Bapak Ibu, mudah di dalam memberikan pembinaan. Cara mengelompokkan bagaimana, Pak Wardi? Ya, di awal tahun kita data itu anak-anak. Kita data namanya Ahmad, namanya Bayu, namanya Siti, namanya Faisal, dan lain sebagainya. Dia punya bakat dan minat apa, punya hobi apa, ditanya itu anak-anak. Setelah itu terkumpullah anak-anak punya bakat minat yang bervariasi itu. Nah, kemudian kita kelompokkan. Anak-anak yang punya bakat minat di bidang akademik, ya kita kelompokkan menjadi kelas akademik misalkan, kelas sains. Ini nanti juga memudahkan ketika ada kegiatan-kegiatan kompetisi. Misalkan mau ada kegiatan MTQ. Ya anak di kelas tahfiz atau kelas tilawah tadi yang akan kita gembleng lebih mantap untuk persiapan kegiatan MTQ. Kalau ada kegiatan porseni, ya, pekan olahraga dan seni, anak-anak kelas olahraga dan kelas seni yang kita gembleng untuk persiapan porseni dan lain sebagainya. Di samping itu Bapak Ibu juga mudah di dalam mengembangkan bakat minat anak. Dalam KMA 184 ini, ya, salah satu keleluasaannya madrasah bisa menambah, bisa memodifikasi struktur kurikulum. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Sehingga dengan adanya kelas-kelas ini nanti struktur kurikulumnya masing-masing kelas bisa berbeda-beda. Tergantung dari program apa yang kita unggulkan di madrasah itu atau di kelas-kelas itu. Mari kita buat branding madrasah. Kita buat program-program yang unik-unik, ya toh, sebagai program unggulan di madrasah. Madrasah jangan takut berbeda. Madrasah harus berani tampil beda. Untuk bisa maju dan mudah dikenal oleh masyarakat, madrasah lakukanlah sesuatu yang pertama sebelum orang lain melakukan sesuatu. Tentunya program-program yang baik. Atau lakukan sesuatu yang berbeda dengan lembaga yang lain. Di samping itu, lakukan sesuatu yang terbaik. Kalau misalkan program itu sudah ada, dijalankan oleh orang lain, maka mari kita lakukan yang terbaik, menjalankan program itu. Oke. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rekan-rekan sekalian, KMA 184, ruhnya adalah memberi ruang inovasi dan kreasi kepada guru, kepada madrasah untuk maju. Apa saja itu ruangnya? Madrasah dapat melakukan inovasi dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau dokumen satunya. Disesuaikan dengan visi misi dan tujuan madrasah. Tulisannya error mati. Madrasah dapat memodifikasi struktur kurikulum dan juga beban belajar, strategi pembelajaran dan lain sebagainya. Madrasah itu ibaratkan seperti rumah makan, kira-kira begitu ya. Kalau diibaratkan seperti rumah makan, kira-kira masing-masing rumah makan itu punya menu-menu spesial yang diunggulkan di rumah makan. Ada rumah makan yang menjual gado-gado, maka menunya ya tentang gado-gado, bahan bakunya gado-gado apa, bumbunya apa, ya toh. Cara membuat gado-gado yang enak seperti apa, cara menyajikan gado-gado yang enak seperti apa. Rumah makan menjual gudeg-gudeg, menjual gudeg misalnya, kok gudeg-gudeg, menjual gudeg. Ya, ketika rumah makan itu menu spesialnya adalah nasi gudeg, maka resepnya terkait dengan gudeg, bagaimana, apa bumbu-bumbunya gudeg, apa bahan bakunya gudeg, cara membuatnya seperti apa, cara menyajikannya seperti apa. Ketika rumah makan itu menjual rawon, maka resepnya ya terkait dengan rawon. Bahan baku rawon apa, bumbunya apa, cara membuatnya bagaimana, cara menyajikan seperti apa. Sama halnya dengan madrasah Bapak Ibu. Ketika madrasah
visi misinya berbeda, ketika madrasah punya program-program unggulan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, ya seyogyanya dan seharusnya memang dokumen satunya juga berbeda. Jangan sampai program unggulannya berbeda, visi misinya berbeda, tapi isi dokumen satunya sama. Apa mungkin? Gitu, ibaratkan rumah makan tadi itu menjual gudeg, menjual rawon, menjual gado-gado, yang dijual berbeda, resepnya sama. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, dalam KMA 184 ini madrasah dapat mengembangkan ya kurikulum tingkat satuan pendidikannya, dapat memodifikasi kurikulum, ya struktur kurikulum, beban belajar dan sebagainya tadi. Berikutnya madrasah dapat mengembangkan muatan lokal maksimal 3 mata pelajaran. Wah, luar biasa nih ya. Alhamdulillah dengan adanya KMA 184 ini, mulai tahun ini madrasah dapat mengembangkan muatan lokal. Karena apa? Memang di setiap daerah, setiap madrasah ini punya potensi-potensi lokal yang patut kita kembangkan. Salah satunya ya, bentuk muatan lokal adalah bahasa daerah. Kita kembangkan bahasa daerah agar anak-anak tidak meninggalkan bahasa ibunya atau bahasa daerahnya, agar anak-anak juga tidak tercerabut dari akar budayanya. Ini perlu pengembangan bahasa daerah di madrasah. Di samping itu madrasah juga bisa mengembangkan tahfizul Quran, ya melatih anak untuk menghafal Quran, ya untuk menjaga kemurnian Quran. Muatan lokal berikutnya juga bisa di bidang sains, di bidang teknologi, dan macam-macam. Silahkan. Nanti akan saya jelaskan bentuk-bentuk muatan lokal. Ketika madrasah sudah memiliki program-program unggulan, program-program spesial tadi untuk kemajuan madrasahnya, kemudian madrasah membutuhkan waktu tambahan. Maka madrasah bisa menambah beban belajarnya maksimal 6 jam. Misalkan nih ya, Bapak Ibu, di madrasah itu mau mengembangkan kegiatan mengembangkan kemampuan anak-anak di dalam baca tulis Quran atau BTG. Madrasah kepingin mengembangkan kemampuan anak-anak di dalam bahasa asing, misalkan bahasa Inggris, bahasa Arab, misalkan ya. Pelajaran bahasa Arab ya 2 jam dirasa masih kurang. Kami butuh tambahan waktu, Pak. Bahasa Arab itu nggak cukup kalau hanya 2 jam. Bagaimana anak-anak bisa terbiasa berbahasa Arab, kita untuk menggembleng anak-anak kemampuan bahasa Arabnya. Kami butuh tambahan waktu 1 jam, Pak, atau 2 jam. Silahkan, boleh. Ya, guru atau madrasah menambah beban belajar bahasa Arabnya lebih dari 2 jam, menjadi 3 atau 4 jam pelajaran. Itu boleh, diperkenankan. Misalkan madrasah punya program meningkatkan kemampuan anak untuk baca tulis Quran. Karena apa? Kemampuan awal anak-anak untuk baca tulis Qurannya itu masih belum sesuai dengan harapan. Gitu ya. Silahkan, apakah BTG itu bisa dimasukkan dalam muatan lokal tersendiri, bisa juga include di dalam mata pelajaran Quran Hadis. Mata pelajaran Qurdis itu 2 jam per pekan, Pak. Kami nggak cukup. Perlu tambahan waktu 1 jam untuk membina anak-anak kemampuan baca tulis Qur'annya. Ya, pembinaan BTG tadi itu diinkludkan dalam pelajaran Qurdis misalkan. Maka mata pelajaran Qurdis dari 2 jam bisa ditambah menjadi 3 jam atau 4 jam. Yang 2 jam untuk menyelesaikan ya target-target kurikulum, kemudian yang 1 jam atau 2 jam berikutnya untuk menggembleng anak-anak di dalam kemampuan baca tulis Quran. Itu boleh di dalam KMA 184 ini. Luas sekali KMA 184 ini. Yang berikutnya, ketika madrasah punya program prioritas tadi, kemudian waktunya udah cukup lah Pak Wardi. Kami ini di madrasah sudah cukup 42 jam saja per pekan. Itu anak-anak sudah pulangnya siang tuh. Karena sore hari anak-anak itu akan ngikutin kegiatan di diniyah. Anak-anak mengaji di madrasah diniyah, di musola-musola, ada di masjid-masjid yang ada di kampung. Kami cukup aja waktunya 42 jam per pekan.
Bagaimana kami bisa mengembangkan tadi kemampuan baca tulis Quran, kemampuan bahasa Arabnya tadi, Pak Wardi. Nah, langkah selanjutnya kalau tidak mau menambah jam atau tidak bisa nambah jam, Bapak Ibu bisa merelokasi jam pelajaran. Relokasi itu mindahkan jam mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran yang lain. Contoh tadi misalkan untuk membekali baca tulis Quran perlu tambahan waktu 1 jam. Ya, untuk mata pelajaran Kurdis. 1 jamnya diambil dari mana? Dari Penjas Orkes misalkan. Penjas biasanya 4 jam, ya sudah disepakati bersama di madrasah. Dalam 1 pekan 3 jam saja, yang 1 jam kita limpahkan ke mata pelajaran Kurdis untuk membekali anak-anak baca tulis Quran. Atau karena madrasah ini pengembangan bahasa asingnya yang menjadi program unggulannya, ya bahasa Arabnya perlu tambahan waktu 1 jam, udah diambilkan dari mata pelajaran tadi, Penjas, ya boleh juga. Nah semuanya harus disepakati bersama-sama dengan rekan-rekan guru yang ada di madrasah dan juga direstui atau disetujui oleh kepala madrasahnya. Sekali lagi Bapak Ibu, menambah jam atau merelokasi tujuannya adalah meningkatkan mutu madrasah. Tidak boleh menambah jam atau merelokasi kalau tujuannya hanya agar guru jam sertifikasinya terpenuhi 24 jam. Kalau alasannya hanya seperti itu tidak diperkenankan atau tidak boleh. Tetapi kalau program peningkatan mutu tadi, kemudian ada penambahan jam atau relokasi, selanjutnya berimbas kepada terpenuhi jam mengajar guru, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tidak ada yang melarang. Tetapi sekali lagi alasannya adalah untuk meningkatkan mutu dan daya saing madrasah. Jangan sampai alasannya hanya untuk memenuhi jam mengajar guru. Tuh. Yang berikutnya, madrasah juga atau guru-guru dapat melaksanakan pembelajaran sistem kolaboratif. Kolaboratif itu sebenarnya kalau di MI hampir sudah terbiasa dilaksanakan dengan tematik. Bedanya apa? Kalau tematik, guru yang ngajar satu. Ya, tema tertentu mengandung beberapa unsur mata pelajaran, itu tematik. Tapi kalau kolaboratif ini, itu beberapa mata pelajaran, beberapa guru mengajar secara bersama-sama, membahas pokok persoalan yang sama. Contoh misalkan, mata pelajaran fikih, ya di sana ada KD terkait dengan jual beli misalkan, ya itu bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran IPS karena di dalam IPS juga ada pelajaran tentang jual beli atau perdagangan, ya itu bisa mengajar secara bersama-sama, berkolaborasi antara mata pelajaran IPS dengan mata pelajaran fikih, termasuk bahasa Arab, ya bahasa Arab bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran fikih dan mata pelajaran yang lainnya. Contoh membahas tentang haji. Wah, membahas haji itu dari mata pelajaran fikih, tapi terkait dengan komunikasi berbahasa Arabnya bisa berkaitan dengan bahasa Arab. Hingga pada saat pembelajaran, anak-anak punya pemahaman yang komprehensif terhadap suatu tema yang dibahas dari kajian fikihnya. Karena dari unsur tata bahasa Arabnya juga ada, ya. Kemudian dari ilmu ekonominya juga ada gitu. Yang berikutnya Bapak Ibu, khusus untuk jenjang madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, madrasah dapat menyelenggarakan pembelajaran dengan sistem kredit semester. Kalau MI hanya sistem paket. Sistem paket itu layanan pendidikan berdasarkan sistem klasikal, kemudian waktunya sudah ditetapkan. Misalkan kalau MI itu siswa masuk bareng-bareng atau bersama-sama, nanti diharapkan keluar bersama-sama dalam waktu 6 tahun. Tidak boleh siswa lulus kurang dari 6 tahun, itu sistem paket. Tapi kalau sistem SKS diperkenankan, dimungkinkan, gitu, siswa itu bisa lulus lebih cepat dari waktu yang ditetapkan. Misalkan di MTS atau aliyah itu waktu yang ditetapkan 3 tahun. Bagi anak-anak yang punya kemampuan lebih, kecepatan belajarnya lebih dari teman-temannya, bisa menyelesaikan waktu belajarnya lebih cepat dari 3 tahun.
Misalkan dia lulus 2 tahun, itu boleh kalau sistem SKS ya. Berikutnya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, di dalam KMA 184 ini ada satu bab tersendiri membahas tentang madrasah berasrama atau boarding. Ada klausul di sana bahwa madrasah berasrama dapat menjalankan pembelajaran pada waktu pagi, siang, atau malam hari. Wah, ini luar biasa ini. Ada satu klausul yang sangat penting ini. Gitu? Karena madrasah itu sistemnya asrama, maka seluruh siswa ada di situ. Kegiatannya 24 jam. Menjadi pengawasan dari madrasah. Maka kegiatan pada subuh, ya ada kajian fikih pada subuh, itu bisa dianggap dihitung sebagai jam pelajaran, mata pelajaran fikih. Siang hari, ya juga bisa diakui sebagai jam pelajaran. Sore dan malam hari juga sebagai jam mata pelajaran. Ya, pada maghrib, sholat maghrib berjamaah misalkan. Kemudian ada pembahasan tentang hadis, gitu ya. Itu bisa diakui sebagai mata pelajaran Quran hadis. Silakan madrasah bisa memilih-milih bagi madrasah berasrama, kira-kira mata pelajaran apa yang harus diajarkan pada siang hari dan mata pelajaran apa yang diajarkan pada malam hari. Itu keluasan yang ada di dalam KMA 184 ini. Nah, seluruh inovasi yang ada tadi harus dicantumkan dalam dokumen 1 kurikulum dan harus mendapatkan persetujuan dari Kemenak Kabupaten Kota. Ini harus ini, jangan sampai kita membuat terobosan-terobosan tapi orang Kemenak Kabupaten Kota tidak tahu, tidak diperkenankan seperti itu ya. Jadi dokumen 1-nya harus disahkan dari pihak Kemenak Kabupaten Kota untuk jenjang MI. Bapak Ibu, ini adalah struktur kurikulum MI ya. Tadi saya katakan bahwa madrasah dapat menambah jam pelajaran. Contoh tadi Quran hadis dari 2 jam menjadi 3 jam itu boleh. Bahasa Arab dari 2 jam karena kami unggulannya adalah bahasa asing Pak Wardi. Anak-anak kita perlu gembleng bahasa Arabnya ya. Nah, sehingga bahasa Arabnya ditambahkan dari 2 jam menjadi 3 jam atau 4 jam. Boleh-boleh saja ya. Di kelompok B ada mata pelajaran muatan lokal. Ya, di KMA 184 ini ada mata pelajaran muatan lokal. Loh, jamnya kok masih kosong Pak Wardi? Ya, sengaja dikosongin. Agar madrasah bisa menambah sendiri. Muatan lokalnya diberikan berapa jam. Tinggal ditulis di situ. Kalau memang muatan lokalnya itu diberikan 1 jam, ya ditulis 1 jam. Kalau memang muatan lokalnya itu diberikan 2 jam, ya ditulis 2 jam. Kalau 3 jam, ya 3 jam. Dan lain sebagainya. Itu ya, keleluasaan yang ada di dalam, kelenturan yang ada di dalam KMA 184. Untuk mengembangkan potensi-potensi lokal, maka madrasah dapat mengembangkan mata pelajaran muatan lokal. Apa saja yang menjadi mata pelajaran muatan lokal, Pak Wardi? Antara lain tahfizul Quran, ada tilawah, ada seni Islami, ada riset atau penelitian ilmiah, bahasa daerah seperti yang saya sampaikan tadi, teknologi, misalkan ada robotik, ya toh, ada elektronika dan sebagainya, itu boleh. Pendidikan lingkungan hidup itu bisa juga menjadi muatan lokal. Atau mata pelajaran kekhasan madrasah. Kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa madrasah di Republik Indonesia itu 95% swasta, hanya 5% yang negeri. Madrasah-madrasah swasta itu didirikan oleh yayasan atau organisasi masyarakat tertentu. Misalkan MI Ma'arif, MTS Ma'arif, Madrasah Aliyah Ma'arif. Itu biasanya ada mata pelajaran khasnya, ya, yaitu aswaja. Silahkan itu bisa diajarkan dalam bentuk muatan lokal. Madrasah-madrasah di bawah naungan Muhammadiyah, gitu ya. Itu juga ada mata pelajaran kekhasannya, yaitu tentang kemuhammadiyahan. Madrasah-madrasah dalam naungan Ormas Persis, misalkan. Ada mata pelajaran khasnya tentang sejarah Persis dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu, itu bisa diajarkan dalam bentuk mata pelajaran muatan lokal. Berapa jam? Nah, minimal 1 jam. Ya, bisa 2 jam, bisa 3 jam sesuai dengan ketersediaan waktu yang dimiliki madrasah. Di samping itu, ya toh, ada juga madrasah-madrasah yang keberadaannya di bawah naungan pondok pesantren. Ada MI,
ya, satu kesatuan dengan pondok pesantren, MTS, madrasah aliyah dan lain sebagainya. Sehingga di madrasah itu juga ada mata pelajaran khas. Misalnya balaghah, ilmu tajwid, tasawuf, mantik, qiraatul kutub atau kitab kuning misalkan. Itu bisa dimasukkan di dalam muatan lokal. Jadi dengan adanya KMA 184 ini, potensi-potensi lokal yang ada di madrasah bisa dikembangkan. Jadi ruh dari madrasah itu bisa mengena, bisa kelihatan lagi. Sebelum ada KMA 184, Bapak Ibu, terkait dengan muatan lokal, regulasi yang kita pakai adalah Permendikbud nomor 79 tahun 2014 tentang muatan lokal. Di sana dijelaskan bahwa sekolah atau madrasah ya dapat mengembangkan muatan lokal maksimal 2 jam pelajaran. Nah, alhamdulillah dengan adanya KMA 184 ini bukan hanya 2 jam pelajaran tapi 3 mata pelajaran dengan waktu maksimal 6 jam pelajaran. Ya, patut kita syukuri Bapak Ibu dengan adanya KMA 184. Nah, karena mata pelajaran muatan lokal itu merupakan pengembangan potensi lokal yang ada di madrasah, maka jenis mulaknya ditetapkan sendiri oleh satuan pendidikan atau oleh madrasah. Karena madrasah memilih sendiri muatan lokalnya, maka perlu dilengkapi dengan KIKD yang dibuat oleh madrasah sendiri, itu KIKD-nya terkait dengan muatan lokalnya. Misalkan sama-sama ada mata pelajaran tahfidzul Quran muatan lokalnya. Antar madrasah satu dan madrasah lain target-target untuk tahfidzul Quran bisa berbeda. Oleh karena itu KIKD-nya disusun sendiri oleh masing-masing madrasah. Muatan lokal setiap tingkatan kelas juga bisa berbeda-beda. Misalkan mulak kelas 1 dan kelas 2 tahfidzul Quran. Mulak kelas 3 dan 4 terkait dengan riset. Mulak kelas 5 dan 6 terkait dengan teknologi. Itu juga boleh. Tiap tingkatan muatan lokalnya berbeda, boleh. Ketika madrasah mengembangkan muatan lokal, maka minimal siswa harus mengikuti satu muatan lokal. Jangan sampai ada siswa tidak mengikuti mulak. Di samping lewat muatan lokal untuk pengembangan bakat minat dan potensi anak bisa lewat jalur ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu dilaksanakan biasanya sore hari di luar jam pelajaran formal. Apa saja yang menjadi ekskul di madrasah? Yaitu nomor 1, ekskul wajibnya adalah pramuka. Pramuka ini wajib dilaksanakan di madrasah. Pak Wardi, kami ini punya guru hanya 1. Bagaimana kami bisa mengembangkan ekskul ini pramuka? Karena pembina pramukanya itu hanya 1, Pak. Sedangkan siswanya itu kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kalau memang pembinanya hanya 1, gitu, pengaturannya bisa kita atur. Minggu pertama misalkan kelas 1, 2. Minggu kedua kelas 3 dan 4. Minggu ketiga kelas 5 dan 6. Itu boleh. Tapi kalau pembina pramukanya itu mencukupi setiap minggu sekali seluruh siswa ada pembinaan pramuka, itu lebih bagus. Ya. Ekstrakurikuler bahasa asing nggak bisa ya. UKS, PMR, Paskibraka, olahraga dengan berbagai macam jenis olahraganya. Seni dengan berbagai macam jenis seninya ya, robotik, elektronika dan lain-lain. Silahkan Bapak Ibu pengembangan. Mari kita buatkan program-program agar bakat minat anak bisa berkembang dengan baik. Ini salah satu pengembangan tahfidzul Quran ya. Pengembangan tahfidzul Quran ini saya yakin hampir semua madrasah di Republik Indonesia sekarang ini sudah banyak yang mengembangkan tahfidzul Quran. Nah, ada yang dilaksanakan pagi hari pada jam ke-0 ya atau jam pertama. Ada juga yang dilaksanakan setelah pulang dari sekolah anak-anak menghafal atau tahfidzul Quran. Ada yang punya target 1 juz, ada yang punya target 2 juz, ada yang punya target 3 juz. Semuanya boleh saja ya. Pada saat akhir tahun sebelum kelulusan anak-anak diuji kemampuan tahfidzul Qurannya ya. Ada juga yang memanggil orang tua pada saat ujian tahfiz tadi. Orang tua disuruh menyaksikan anaknya sedang ujian tahfiz, sedang menghafal. Nanti di akhir tahun kelas 6 gitu ada wisuda ya. Perpisahan sekaligus ada wisuda tahfidzul Quran. Itu sangat baik sekali, sangat bagus sekali.
Anak-anak dipanggil ke panggung satu persatu, diberi sertifikat tahfiz. Di samping itu juga diberi surat keterangan lulus sementara karena memang ijazahnya belum ada misalkan ya. Oke. Dipanggil di depan, dibacakan namanya Ahmad, namanya Siti Maimunah dan sebagainya. Itu sudah hafiz 1 juz, hafiz 2 juz dan sebagainya. Wah, itu bangga sekali itu siswa. Nah, karena dia bangga, maka dia punya semangat lagi yang luar biasa untuk mengembangkan kemampuan di bidang tahfizul Quran. Orang tua juga sangat bangga terhadap perkembangan anaknya. Rasa bangga, rasa bahagia orang tua itu nanti sepulang dari kegiatan di madrasah, ya, orang tua akan bercerita kepada keluarganya, kepada tetangga-tetangganya, kepada teman-teman yang ada di tempat kerjanya, ya, di kantor, ya, di pasar, di sawah. Jadi akan bercerita tentang kemampuan anaknya dan program-program yang baik di madrasahnya. Ini sekaligus sebagai media publikasi atau promosi madrasah. Mari kita teman-teman ya buat program-program unggulan yang ada di madrasah, ya, agar seluruh potensi siswa tadi berkembang dengan baik, berkembang dengan optimal. Kegiatan tahfiz tadi, teman-teman, bisa kita pilih menjadi 2. Apakah tahfiz kita masukkan dalam muatan lokal atau tahfiz tadi dalam kegiatan ekstrakurikuler? Kalau tahfizul Quran dimasukkan dalam muatan lokal, maka penghargaan bagi guru yang mengajar, ya, itu berapa jam tahfiz diberikan, kemudian dikalikan berapa rombongan belajar dia mengajar. Misalkan tahfizul Quran itu tahfizul Quran diberikan dalam waktu 2 jam pelajaran per pekan. Guru mengajar dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 5 rombongan belajar atau 6, mohon maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rombel. Maka berapa jam penghargaan bagi guru yang mengajar? 2 jam kali 6. Berarti yang diakui beban mengajar gurunya 12 jam pelajaran. Ketika madrasah memiliki 12 rombel. Misalkan kelas 1-nya 2 kelas, kelas 2 2 kelas, sampai dengan kelas 6 2 kelas, sehingga totalnya 12 rombel. Maka penghargaan bagi guru yang mengajar 2 jam dikalikan 12 rombel, yaitu 24 jam pelajaran. Berbeda dengan kalau tahfiz itu kegiatannya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu dilaksanakan pada sore hari, di luar jam pelajaran formal. Waktunya bisa 1 jam atau 2 jam. Berapapun waktu yang kita berikan dan berapapun siswa yang kita ajar, beban mengajar yang diakui maksimal 2 jam pelajaran. Atau mungkin sekarang 6 jam pelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu memilih apakah program tadi dimasukkan dalam muatan lokal atau ekstrakurikuler. Disepakati bersama yang ada di masing-masing madrasah. Kira-kira begitu ya. Lalu siapa yang bisa mengajarkan tahfizul Quran, Pak Wardi? Utamanya adalah guru-guru PAI dan bahasa Arab. Guru Quran hadis, guru fikih, guru hadiah akhlak, guru SKI, dan guru bahasa Arab. Atau orang-orang yang punya kompetensi di bidang tahfizul Quran, gitu ya. Walaupun dia bukan guru agama, tetapi punya kompetensi di bidang tahfizul Quran. Ada orang yang hafiz 30 juz, walaupun dia bukan guru SKI misalkan, itu boleh mengajarkan muatan lokal atau ekstrakurikuler tahfiz Quran ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, mari kita senantiasa melakukan inovasi tiada henti. Kita tidak takut melakukan terobosan-terobosan, kita senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan agar terwujud madrasah hebat dan bermartabat. Sekali lagi, madrasah hebat adalah madrasah yang dapat mengembangkan seluruh potensi siswa, ya, sehingga mencapai prestasi madrasah, ya, keunggulan madrasah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bermartabat. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi KMA 184 memberi keleluasaan kepada Bapak Ibu guru untuk melakukan inovasi, untuk berkreasi. Madrasah jangan takut berinovasi, berkreasi. Buatlah sesuatu yang berbeda, ya, lakukan sesuatu yang terbaik untuk kemajuan madrasahnya. Moga-moga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari
Allah Subhanahu wa taala, gitu, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak didik kita nanti akan menjadi generasi-generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan kita, gitu, membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk diskusi akan dipandu langsung oleh Bapak Moderator. Kami kembalikan ke Pak Moderator, Pak Adrian. Silakan Pak Adrian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Kita cek dulu yang raise hand ini ada min 7 Cia apa itu? Ciamis kali. Ciamis. Nah, Ciamis. Silakan Ibu. Maju. Ininya dibuka itu. Nah, sudah. Di unmute suaranya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ai Rahmah Musyaropah dari Min 7 Ciamis. Menarik apa yang disampaikan oleh Bapak mohon maaf. Pak Suwardi gitu aja. Mengenai KMA 184 tahun 2019. Dulu pernah sekilas ya Pak waktu di Tangerang, waktu di pernah ketemu. Ya, sekilas. Mengenai ini. Yang ingin saya tanyakan mengenai ini Pak, yang 6 jam pelajaran atau 3 mata pelajaran ya Pak, yang saya garis bawahi yang itu. Di bab 2 dalam implementasi kurikulum untuk MI itu kan di sana untuk mulok dapat diisi dengan kearifan lokal atau mata pelajaran keunggulan seperti yang tadi Bapak sampaikan. Iya. Mata pelajaran atau 6 jam pelajaran itu di poin 6. Kemudian di poin 4 dan di poin 5-nya itu di poin 4 SBDP dapat memuat muatan lokal sehingga di kami untuk bahasa daerah itu mengurangi jam pelajaran dari SBDP yang tadinya di kelas bawah 4 jam menjadi 2 jam SBDP bahasa daerah 2 jam. Kemudian untuk di kelas tingginya yang tadinya 5 jam di kelas atas diambil untuk bahasa daerah 2 jam. Itu mengambil dari kesimpulan seperti itu. Tetapi saya ingin lebih penjelasan lebih luas lagi ya dari Bapak mengenai hal tersebut. Karena di sini saya membaca di bab berikutnya, di bab 3 untuk implementasi kurikulum MI pada poin 2 kalau nggak salah B ya, poin B. Di sana ada bahasa merelokasi jam pelajaran untuk mata pelajaran lainnya. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini, kan di atasnya itu ada keterangan inovasi dan pengembangan kurikulum itu dapat dilakukan pada kelompok B di atas. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi kan Bapak mengatakan Kurdis, bahasa Arab dan lain sebagainya bisa juga ditambah ya, bisa juga ditambah. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah yang 6 jam itu merelokasi dari yang seperti tadi ya dari SBDP, dari PJOK gitu, ataukah bisa ditambah 6 jam itu murni 6 jam gitu. Murni 6 jam tambahan. Nah, seperti itu. Makasih Bu Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab Pak Adrian ya. Siapa ya? Bu Ai. Jangan kemana-mana Bu ya.
Bu Ai, Bu Ai, jangan kemana-mana ya. Saya mau ngobrol dengan Bu Ai nih ya. Bu Ai, coba dilihat teman-teman yang ada di di layar ini ya. Oke, SPDP itu apa sih? Seni budaya dan prakarya. Oke, seni budaya dan prakarya itu kan mata pelajaran tersendiri itu Bu, ya kan? Oke, sekarang saya tanya, gitu. Muatan lokal itu ada di mana Bu Ai? Ada di nomor 3. Ada di nomor 3. Sekarang muatan lokal jamnya udah ada belum? Belum. Oke, di Bu Ai muatan lokalnya apa tadi? Bahasa daerah ya? Daerah. Apa? Bahasa Sunda? Bahasa Ya, Sunda. Sunda, Takid. Berapa jam? Berapa jam bahasa Sundanya? 2 jam. Bahasa 2 jam. Oke. Ayo Bu Ai ditulis lagi 2 jam dulu di sini. 2 jam tulis. Jadi kelas 1 yang tadinya 34 ditambah 2 jam bahasa Arab. Ya, mohon maaf ditambah 2 jam bahasa Sunda berarti menjadi 36. Kalau di kelas 4 berarti kan dari 42 ditambah 2 jam bahasa Sunda berarti 44. Itu yang betul seperti itu Bu Ai gitu ya. Nah, itu jadi seperti itu, tambah dulu nih karena itu kosong. Dia 34 itu belum muatan lokal. Gitu? Oke. Selanjutnya misalkan Bu Ai muatan lokalnya tadi ada bahasa Sunda tuh. Bahasa Sunda. Ada lagi tahfiz, gitu? Ya. Tahfiz berapa jam? Berapa jam? 2 jam. Oke, tahfiz 2 jam. Waduh, bahasa Sunda 2 jam, tahfiz 2 jam. Berarti 4 jam dong tambahnya ya? Oke, 4 jam ditulis di situ. Dari 34 menjadi 38. Dari 42 menjadi 46. Itu kalau mau tambah. Nah, caranya seperti itu. Itu namanya menambah. Ya, tadi ada klausul menambah jam itu begitu maksudnya, ya kan? Karena ada mata pelajaran muatan lokal yang baru. Atau misalkan muatan lokalnya diisi 1 jam. Ya, 1 jam. Kalau 1 jam berarti 34 dong. Ditambah 1 berarti 35. Dari 42 ditambah 1 menjadi 43. Itu kan? Oke. Itu menambah ya. Berikutnya merelokasi. Ya, merelokasi. Relokasi itu mindahin. Nah, sekarang kalau relokasi itu Bu Ai, tambahannya dihitung dulu tuh. Tadi muatan lokalnya hitung aja lah 2 jam gitu ya. Muatan lokalnya 2 jam berarti menjadi 36. 36 ini nggak boleh bergeser-geser jumlahnya, tetap harus 36. Sekarang kita mau merelokasi nih. Gitu. Mindahin mata pelajaran dari kelompok B ke kelompok A. Tidak boleh dari atas nih ke bawah, nggak boleh. Yang boleh dari kelompok B yaitu seni budaya prakarya atau penjas orkes ke kelompok yang lain. Ya kan? Ya. Oke, tadi contohnya SB, DP atau seni budaya dan prakarya dari 4 jam dikurangi 1 jam. 1 jamnya di mana? Wah, Bu Ai kepingin bahasa Arabnya Pak, tambah 1 jam dong. Ya oke. Diambilkan 1 jam dari SPDP untuk bahasa Arab 1 jam. Sehingga bahasa Arabnya 3 jam, SPDP tinggal 3 jam. Itu namanya relokasi, Bu Ai. Kita menambahkan jam pelajaran dari mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran yang lain. Atau mindahin jamnya. Itu namanya relokasi. Kalau nambah, itu hanya nambah saja. Jam-jam yang lain tetap. Nah, tetapi bahasa Arabnya menjadi 3 jam, Pak. Langsung ditulis 3 jam bahasa Arabnya, tapi SPDP-nya tetap 4, penjas tetap 4, itu namanya menambah Bu Ai ya. Menambah jam. Sekarang rekan-rekan sekalian jangan sampai salah itu membaca kalimat ya. Persepsinya jangan sampai salah itu. Penjas orkes bisa meliputi apa? Potensi lokal. Kearifan lokal. Kontennya itu bisa meliputi konten lokal. Konten dengan mapel muatan lokal beda loh ya. Nah, olahraga itu kontennya bisa lokal. Contohnya ini konten lokal di olahraga apa sih? Kalau di
kalau di Jawa Barat ini ya, orang Sunda itu kan ada olahraga pencak silat tuh, olahraga silat itu. Maka konten lokal yang disebut di dalam mata pelajaran Penjas itu ya silat tadi itu merupakan konten lokal yang ada di daerah itu. Jadi praktek untuk kegiatan olahraganya berupa pencak silat. Itu namanya konten lokal. Konten lokal dengan muatan lokal beda. Gitu. Muatan lokal kan tadi mulai dari ada tilawah, ada tahfizul Quran dan lain sebagainya. Apa bisa olahraganya kontennya tilawah Pak? Ya nggak cocok itu. Jadi konten lokal dengan muatan lokal itu berbeda penerjemahannya. Yang disebut konten lokal ya berkaitan dengan olahraga, tapi olahraga yang ada di di daerah setempat kira-kira. Kalau misalkan di daerah itu yang lagi tren adalah olahraga sepak takraw misalkan. Jadi praktek olahraganya itu ya sepak takraw, kontennya berarti konten lokal itu. Kalau di daerah itu misalkan olahraganya voli gitu ya. Wah, yang lagi ngetren, lagi jamur di satu daerah itu potensi yang bisa dikembangkan adalah volleyball. Ya. Maka konten lokalnya ya voli tadi gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu yang disebut dengan konten lokal dalam mata pelajaran Penjas Orkes. Bukan Penjas itu diisi muatan lokal, bukan begitu maksudnya ya. Konten lokal dengan muatan lokal beda loh ya. Oke. Kira-kira itu Bu Ai ya. Ya. Oke, silakan rekan-rekan mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing dalam bentuk muatan lokal. Jadi menambah jam, yaitu ya menambah saja. Kalau merelokasi itu mindahin jam mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran yang lain, gitu ya. Oke, makasih Bu Ai. Ya, sama-sama. Dari Min 7 Ciamis, Jawa Barat, ya. Oke, sukses selalu untuk teman-teman di Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Silakan Pak Adrian pindah ke Jawa Timur ya. Rasa lain, provinsi lain, ya, monggo, silakan. Ini itu ada min Kediri. Silakan. Min 1 Kediri, silakan Pak. Langsung suaranya. Silakan Bapak. Di unmute di layarnya ya. Cek sound Bapak. Pak Wardi tadi sempat down itu YouTube. Oh, gitu. Ya, tapi kami sudah perbaiki kembali untuk linknya. Oke. Ya. Silakan Min 1 Kediri, suaranya belum ada Bapak. Dibuka aja kalau pakai itu, pakai laptop aja langsung. Dicabut saja sambungan ke laptopnya Bapak. Kalau masih terkendala, pindah dulu ke Min yang lain. Miss Bustanul Ulum. Ya, boleh juga itu, ya. Bustanul Ulum Kediri. Silakan. Silakan Bapak di unmute. Cek sound Bapak. Tes 1 2. Cek. Oh ya. Sudah masuk, Ya, Pak? Pak? Jelas Pak. Masuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Zainal Abidin dari MI Al-Fatah Badas Kediri. Ya. Pertama kami sampaikan terima kasih yang banyaknya atas materi dari Bapak Suwardi selaku narasumber. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama dengan diterapkannya KMA 183 dan 184 pada tahun pelajaran ini, kita memang menyambut dengan gembira Bapak dengan adanya perubahan KMA itu. Namun yang kami rasakan di lapangan, ini yang kami rasakan yang perlu kita sharing adalah saat KMA ini diterapkan pada tahun pelajaran ini, tapi nyatanya yang kita rasakan kan masih belum siapnya prasarana yang mendukung materi KMA ini, Pak. Terus terang di lembaga kami itu
kita kesulitan mengajarkan ke anak-anak karena apa? Di lembaga kami swasta kita tidak punya buku diktat. Nah, sehingga kita mengajarkannya mencomot dari buku sana, dari buku sini kita sesuaikan materinya yang ada di KMA 183 dan 184. Kelemahannya atau kesulitannya, karena kita cuma sana sini, kita belum ada buku diktat yang ke siswa, sehingga kita mengajarkannya sulit untuk kita sampaikan ke siswa. Itu Bapak. Jadi usulan kami mohon sebelum KMA ini idealnya sebelum KMA ini diterapkan dari Kementerian Agama Pusat itu bisa menerbitkan buku diktat atau buku paket sehingga bisa sampai ke lembaga kami. Nah, ini yang kalau kita mencetak sendiri dari e-book terus terang ini biayanya besar Pak Bapak ya. Biaya yang besar, kalau kita beli dari rekanan atau terus dari LKS itu juga biayanya besar. Kita tidak mampu untuk sekolah swasta. Jadi kami mohon usulkan dari Kementerian Pusat itu bisa menerbitkan buku paket. Kalau bisa tidak usah mutunya yang bagus, yang biasa saja, yang penting murah untuk kami swasta itu Pak. Oke. Sehingga alokasi dana bos itu mampu. Yang kedua, Bapak yang perlu kami sampaikan sehubungan dengan materi yang jenengan sampaikan tadi bahwa di situ kami selaku guru harus totalitas dalam mengajar siswa. Nah, alhamdulillah untuk mencapai itu Kementerian Pendidikan kan sudah memberikan kemudahan dengan sedikitnya atau semakin simpelnya RPP 1 lembar. Itu sangat mengurangi beban kami yang dulunya banyak, sekarang sudah agak ringan. Tetapi yang kami rasakan seperti di lembaga swasta ini juga, saya kira administrasi di madrasah, terutama madrasah ibtidaiyah ini masih sangat banyak yang kita rasakan, Bapak. Terutama hubungannya dengan akreditasi. Ini bagaimanapun kami selaku guru itu sangat dilibatkan dalam penyiapan administrasi akreditasi. Kita tahu poin akreditasi di 8 standar itu kalau kita inventaris itu ada lebih dari 100 bukti fisik yang harus kita siapkan. Nah, lebih dari 100 Bapak. Nah, otomatis Bapak Kepala Sekolah itu membagi 8 standar itu kepada guru-guru. Ya, guru-guru, kemudian masing-masing guru itu dibagi untuk mengerjakan beberapa administrasi. Ya, mungkin ada yang membantu EDM, RKM, kemudian dokumen 1, dokumen 2, kemudian seluruh kegiatan harus kita dokumentasikan. Sehingga itu membebani guru itu, Saya Pak. paham intinya, paham intinya. Mohon disederhanakan kalau bisa diusulkan instrumen akreditasi disederhanakan, Bapak. Ya, sehingga tidak membebani kami sebagai guru untuk mengerjakan administrasi itu. Terima kasih. Namanya siapa, Tat? Namanya saya Zainal Abidin, Bapak. Oh, Ustaz dari Zainal. MI Al-Fatah Badas. MI Al-Fatah. Nggih. Al-Fatah mana? Badas Kediri, Bapak. Oh, Badas. Itu kecamatan mana itu? Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Badas Jawa itu kecamatan Timur. ya? Ngapunten. Ya. Ada kecamatan Badas. Nggih. Nggih. Matur suwun. Saya paham tuh. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, gitu. Pak Zainal udah pernah baca Perdirjen SK Dirjen Pendis nomor 5164 tahun 2018 belum? Tentang pedoman penyusunan RPP. Belum, Pak. Wah, itu padahal bulan Oktober tahun 2018. Ya. Bulan Oktober tahun 2018. Itu Kementerian Agama melalui Dirjen Pendis telah membuatkan juknis bagaimana menyusun RPP. Di sana itu contohnya 2 halaman. Jadi RPP yang praktis, yang ringkes itu sejak tahun 2018 loh. Itu ya. Kita sudah punya regulasi lebih duluan tuh tahun 2018. Hanya saja memang kita akui yang namanya regulasi baru itu biasanya langsung bisa sampai ke tingkat daerah, tingkat bawah sampai di madrasah kadang-kadang juga kurang. Padahal regulasinya sudah ada di web, di internet dan sudah kita sosialisasikan. Jadi guru itu sejak tahun 2018 gitu, awal 2019 itu sudah boleh bikin RPP 1 halaman, 2 halaman itu sudah boleh. Hanya saja mungkin jenengan dan teman-teman belum sampai ke situ. Harusnya kan sudah. Salah satu kebijakannya. Dan alhamdulillah berkayung sambut setelah Pak Mendikbud ya Pak Nadiem langsung ada gerakan RPP 1 halaman. Sebenarnya bukan masalah halamannya, Ustaz. Jadi
Intinya buatlah RPP yang praktis, yang ringkas, yang mudah diimplementasikan. Boleh 1 halaman, boleh 2 halaman, gitu kan? Jangan sampai nanti dipaksa 1 halaman. Padahal pertemuannya 4 kali. Wah, tulisannya dibuat kecil-kecil, fontnya menjadi 8 biar bisa 1 halaman. Kalau itu namanya ya memaksakan diri kalau seperti itu. Ya kira-kira begitu. Boleh 1 halaman, boleh 2 halaman. Yang penting yang praktis-praktis saja, gitu ya. Yang kedua, kita melihat sesuatu itu jangan dari beratnya, Ustadz. Kita lihat sesuatu dari ringannya. Percaya atau enggak? Pekerjaan itu kalau kita senangi, gitu, rasanya seperti berat apapun itu akan ringan. Tapi sekecil apapun pekerjaan, kalau kita sudah berat di depan, gitu, itu akan berat walaupun kecil itu. Contoh sederhana itu, Ustadz. Ini kan ada apa, pensil ya, ada pensil nih, gitu? Ya, Pak. Iya. Pensil itu kan ringan toh, ringan sekali nih pensil. Saya jatuhkan misalkan. Lalu saya panggil tuh guru, ya, tolong dong ambilkan pensilku jatuh. Wah itu guru itu pasti ngedumel. Jatuh ning ngarepe kon njukuk nih aku, njukuk dhewe apa gak iso, misalkan. Itu berat itu, Ustaz. Pensil yang ringan ini ya terasa berat, gitu loh. Tapi kalau sesuatu yang senang, ya dengan hati yang senang, di pojok sana ada beras 1 karung gitu ya. Waduh, saya selaku kepala madrasah itu mau pergi ke pojok ruangan mau ngambil karung tuh. Guru langsung ke situ, Pak, mboten usah, jenengan nggak usah ngangkat karung. Kula mawon sing ngangkat. Padahal tadi karung itu 50 kilo, lebih berat dari pensil ini. Tapi kan ringan itu mengerjakan pekerjaannya. Kira-kira begitu. Sederhana sekali. Jadi teman-teman, segala sesuatu pekerjaan yang ada di madrasah itu tanggung jawab kita bersama. Gitu. Kalau kita jalankan bersama semuanya akan terasa ringan. Jangan dianggap berat aja dulu ya, ringan. Kalau ringan itu nikmat gitu. Yang berikutnya Ustaz, saya beritahu Ustaz. Sekarang ya mulai tahun 2020 sampai dengan yang akan datang namanya akreditasi itu bukan lagi seperti tahun-tahun kemarin ya. Badan Akreditasi Nasional atau BAN ya, itu akan membuat akreditasinya lebih simpel untuk masa yang akan datang. Poin penting ya, nilai akreditasi yang paling besar nanti adalah ada nggak inovasi yang dilakukan di madrasah. Nah itu yang paling penting itu. Maka yang dilihat nanti dokumen satunya. Di dalam dokumen 1 itu apakah tetap seperti tahun kemarin atau ada inovasi-inovasi yang dilakukan di madrasah. Itu yang pertama. Ya, poin inovasinya. Yang kedua, proses. Jadi akreditasi nanti akan melihat proses pengelolaan di madrasah, proses pembelajaran di madrasah. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya akreditasi itu tumpukan dari dokumen-dokumen administratif yang jenengan sebutkan sampai 100 dokumen tadi itu. Bukan begitu lagi nanti ke depan. Mulai tahun 2020 sekarang ini Ustaz ya. Oke ya. Saya itu kepingin begini Ustaz. Ketika regulasi KMA 184 itu sudah memberi ruang berinovasi, ruang berkreasi. Sekarang teman-teman, jenengan dan teman-teman itu mau bikin program apa untuk memajukan madrasah, itu yang penting. Itu ya. Jenengan mau bikin program apa ini? Rencana kira-kira ke depan. Saya kepingin tahu aja. Kan isi dari KMA 184 memberi ruang berinovasi, ruang berkreasi. Nah, gitu ya. Jenengan mau bikin apa itu inovasinya, kreativitasnya di madrasah. Ya, pengalaman dengan adanya buku paket yang belum ada. Oke. Pertanyaan berikutnya, buku paket, gitu. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama itu menerbitkan buku dalam bentuk buku digital. Kemarin surat sudah kami kirim ke provinsi, moga-moga sudah sampai ke madrasah. Bahwa Kementerian Agama itu menerbitkan buku dalam bentuk buku digital sesuai dengan perkembangan sekarang. Ya, di samping itu memang tidak mencetak buku-buku dalam bentuk cetak berupa buku begini ya, tidak dicetak dalam buku begini karena apa? Anggarannya ya semuanya tersedot untuk menangani COVID. Corona ini gitu ya. Nah,
saya sampaikan kepada teman-teman, kurikulum itu kan berbasis kompetensi, ya toh? Ya, kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa diwujudkan dalam bentuk KIKD tadi. Guru mengajar itu jangan sampai berpatokan kepada buku. Jangan sampai guru itu mengajarnya berdasarkan buku. Buku itu salah satu referensi. Jadi sudah betul yang Ustadz Zainal tadi sampaikan. Membuat dari mana-mana, dari sumber mana-mana, kemudian dirangkum menjadi sebuah diktat, ya, menjadi sebuah tulisan. Itu yang betul sebenarnya, gitu loh. Sumbernya boleh dari mana-mana, terkait dengan KD apa, gitu lah. KD apa, loh itu yang betul, namanya kreativitas di situ itu. Buku diktat itu sebagai salah satu sumber referensi, sekali lagi. Buku diktat itu sebagai salah satu sumber referensi. Referensi lain sangat terbuka. Jadi jangan sampai, waduh, saya nggak bisa ngajar Pak, belum ada buku diktat. Wah itu sudah jadul itu, pemikiran kedaluarsa yang seperti itu. Jadi yang Ustadz lakukan itu sudah betul. Ya, saya sudah tahu ya, itu. Kendalanya begini. Sekarang saya tanya. Ya, sekarang saya tanya, Ustadz sebagai guru kalau menemui kendala, solusinya apa? Jangan sampai jadi guru itu kalau ada kendala langsung pusing, kemudian nggak bisa ngajar. Itu yang penting. Orang kalau menemui kendala ya, untuk harus berkreasi, gitu loh Ustadz. Jangan kalau ada kendala kemudian sudah nyerah, ada kendala ini nyerah. Wah, ini kita tidak mengharapkan guru-guru begitu, gitu loh. Tahu maksud saya Ustadz? Ya, ya. Ya, yang jadi kendala kami itu kan kita memang selama ini membuat rangkuman, kemudian kita fotokopi, kita edarkan ke siswa materi-materi yang relevan dengan KMA itu, Pak. Nah, cuma ini kedepannya hubungannya dengan itu. Kalau sering kali fotokopi diedarkan ke siswa, nah ini yang anggarannya itu, Pak. Oh, oke, masalah itu. Nah, kalau misalnya artinya, kalau ada, ya, artinya itu kan masukan, ya. Itu masukannya kami tampung. Tahun sebelumnya kan juga ada pengadaan buku, pencetakan buku kan, gitu loh. Tapi ketika dalam kondisi darurat seperti ini, buku cetak tidak ada, maka guru harus berkreasi. Salah satunya yang Ustadz lakukan tadi. Saya sangat setuju itu. Tapi jangan sampai setiap hari guru itu memikirkan kendala. Tapi kurang berkreasi. Maksud saya begitu, Tat. Paham? Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Makasih. Sukses selalu untuk teman-teman Pak Zainal dan teman-teman, gitu ya. Oke. Monggo Pak Adrian ke madrasah lain atau provinsi lain. Jawa Tengah dulu, di situ ada yang Jawa Tengah, Jepara. Yuk dari Jepara silahkan. Yang ini Pak? Ya. Tahul Huda. Ya, yang Tahul Huda, ya. Jepara, Jawa Tengah. Silakan di-unmute suaranya. Rau, Jepara. Silakan. Nah, itu orangnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada kami. Kami dari MI Safinatul Huda yang ada di Jepara. Cuma kita mengikuti BIMTEK ini di MI Mafatihul Huda. Oh, oke. Jepara. Ya, monggo. Ya. Ada beberapa hal yang akan kami tanyakan kepada beliau, Bapak Suwardi, selaku narasumber, ketepatan dengan kasih kurikulum. Saya mau bertanya berkaitan dengan kurikulum, Mbak. Struktur kurikulum. Masih mengupas tadi relokasi, penambahan, dan pengurangan. Nggak ada pengurangan. Relokasi ya. Relokasi dan penambahan. Ya. Oke. Yang pertama adalah relokasi.
sebagaimana yang dicontohkan tadi bahwa relokasi adalah mengambil dari bagian yang ada di kelompok B diberikan kepada kelompok A. Satu contoh dari SPDB yang ada di situ tertulis 4, kemudian diambil 1 dikasihkan bahasa Arab. Ya. Sehingga bahasa Arab menjadi 3. Ini adalah baru kali pertama saya mendengar ini, Pak. Jadi bahasa Arab berarti bisa ditambahkan gitu ya. Boleh, ya. Oke. Terkait dengan itu, implikasinya nanti di simpatika. Kita itu tidak akan terlepas dengan simpatika juga. Dengan penambahan 1 untuk mapel bahasa Arab, apakah nanti di simpatika juga diakui? Artinya linear, bisa untuk khususnya untuk teman-teman yang sudah sertifikasi ini. Misalkan di MI itu ada bahasa Arab 2 jam. Kalau lokalnya rombelnya itu 2, berarti 12 kali 2, 24. Ada tambahan 1. Nah, tambahan 1 itu apakah bisa diakui nanti di simpatika? Itu yang pertama. Yeah. Kemudian yang kedua adalah tentang penambahan, relokasi penambahan. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa di kelompok B itu bisa dikurangi untuk ditambahkan dengan yang lain. Dan juga untuk mapel mulok adalah maksimal 6 jam. Ketika mapel mulok itu sudah terisi 6 jam, satu contoh di tempat kami, mulok itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jawa, ada ke NO-an, bagi yang NO, dan ada ke Muhammadiyahan. Kalau masing-masing itu 2 jam, berarti 6 jam sudah klop. Ya. Nah, ketika ada mapel lain yang itu sebagai ciri khas keunggulan, misalkan itu di madrasah itu ada pembelajaran tentang tahfidz. Nah, jam untuk tahfidz itu apakah bisa diambilkan dari alokasi waktu yang sudah ada di struktur kurikulum atau boleh menambah di luar itu? Oke. Nah, terus selanjutnya terkait 1 tambah 1 ini implikasinya. Ya, oke. Satu implikasinya, lagi. Nanti banyak-banyak jangan bingung. Ya, satu lagi. Ketika itu nanti diperbolehkan, implikasinya juga apa? Boleh nanti diakui di simpatika. Itu saja. Terima kasih, Pak Suwardi. Matur suwun. Ustadz, siapa tadi namanya? Nama saya Zainal Abidin. Oh, sama dengan tadi, Zainal. Ya, sama dengan di Jawa Timur tadi, dari Jawa Timur ya. Ustadz Zainal, jenengan di situ aja. Saya mau tunjukkan sekarang. Oh iya. Biar teman-teman itu enggak bingung lagi lah. Gitu ya. Ini ya, kelihatan layar saya? Kelihatan, ya. Oke, Ustadz. Jadi yang pertama, rekan-rekan setanah air, jangan khawatir, ya toh. Kebijakan Kementerian Agama itu kebijakan lembaga atau institusi namanya Kementerian Agama, ya toh. Kurikulum itu wilayahnya di Direktorat KSKK Madrasah. Simpatika itu wilayahnya Direktorat GTK. Kalau ini kebijakan Kementerian Agama, baik di KSKK maupun di GTK sama-sama menjalankan kebijakan ini, gitu ya. Jadi tim dari Direktorat KSKK sudah berkoordinasi dengan tim yang ada di Direktorat GTK yang punya wewenang nangani simpatika. Simpatika itu kan sebuah aplikasi untuk memudahkan tata kelola tenaga kependidikan atau pendidik atau tenaga kependidikan, kira-kira seperti itu ya. Jadi dari BIMTEK pertama kali ya, minggu pertama 1,5 bulan yang lalu, jenjang Madrasah Aliyah Quran Hadis, gitu. Itu teman-teman sudah menyampaikan, alhamdulillah Pak Wardi, sekarang kami bisa berinovasi, bisa berkreasi, menambah jam juga bisa, merelokasi bisa, muatan lokal juga bisa. Semuanya sudah diakui dalam simpatika, kami sudah mempraktekkan. Nah, itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, Tat. Nah, karena jenengan belum mempraktekkan aja masih dakdikduk, masih khawatir. Itu wajar-wajar saja.
gitu. Mirip-mirip orang mau menikah itu loh, Tat, gitu. Kalau belum menikah masih dakdikduk aja itu. Nanti kalau sudah menikah ya enggak dakdikduk, kira-kira begitu, Tat. Ya. Ya. Akan kita ubah nanti. Oke, yang berikutnya, Tat. Ya, kalau mencobanya tahun kemarin ya belum bisa karena tahun kemarin itu masih menggunakan KMA 165. Tapi kalau nyobanya sekarang, ya toh, mulai tahun ajaran baru sekarang ini kan sudah menggunakan KMA 184. Insya Allah sudah bisa. Itu yang pertama. Yang berikutnya, ya toh, menambah jam boleh, Ustaz. Ya, di tempat jenengan tuh yang rencana mau jenengan tambahi apa? Menambah dengan merelokasi beda loh ya. Menambah itu menambah saja, merelokasi mindahin. Menambah di luar struktur jam yang sudah ada. Iya, Pak. namanya menambah itu begitu. Contoh tadi, jenengan menambah tahfiz bahasa Inggris, muatan lokal bahasa Inggris 2 jam, oke. Kemudian bahasa Jawa 2 jam, ya. Kemudian aswaja atau kemuhammadiannya 2 jam, misalkan berarti 6 jam kan? Oke. Kalau jenengan sudah menambah muatan lokal 6 jam, Ustaz, di sini ya, coba lihat di layar ini struktur. Ya, jenengan nambah muatan lokal sudah 6 jam, berarti kelas 1-nya ada 34 ditambah 6 menjadi 40 jam. Gitu. Untuk kelas 4-nya dari 42 ditambah 6 berarti 48 jam. Oke. Sekarang jumlahnya sudah 48 karena udah mentok itu. Nambah itu kan maksimal 6 tuh. Nah, sekarang mau ada tahfiz. Nah, gimana tahfiznya? Tahfiznya boleh dilakukan gitu, dalam bentuk mata pelajaran muatan lokal atau dalam bentuk ekstrakurikuler. Jadi tahfiznya bisa lewat jalur ekstrakurikuler, Tat, gitu loh. Ekstrakurikuler itu diberikan di luar jam pelajaran, biasanya siang atau sore hari. Itu boleh, tapi untuk Qur'annya tetap bisa diajarkan di situ. Ya. Nah, kalau relokasi, Tat, relokasi itu mindahin, bukan ngurangin, mindahin. Kalau ngurangi berarti ada yang hilang. Itu misalkan contoh SPDP dari 4 jam karena bahasa Arab itu butuh 1 jam, gitu. Nah, diambilkan 1 jam dari SBDP, seni budaya dan prakarya. Jadi seni budaya prakarya tinggal 3 jam, yang 1 jam kita pindahin untuk bahasa Arab. Itu namanya relokasi, Tat. Nggak ada mengurangi loh ya, karena jumlahnya nggak terkurang tuh, tetap jumlah akhirnya 30 berapa? 40 tadi karena sudah ketambahan mulak 6 jam. Jumlahnya 40. Nah, dalamnya ini dipindah-pindahin, Tat. Nah, atau mungkin dari penjas. Ya, penjas itu 4 jam diambil 1 jam untuk bahasa Arab ya. Nah, jadi penjasnya tinggal 3 jam, yang 1 jam pindah ke bahasa Arab. Itu namanya relokasi. Ya, itu boleh, Ustaz. Nah, tapi sekali lagi teman-teman, menambah jam dalam bentuk muatan lokal atau hanya menambah saja, gitu, atau merelokasi, semuanya harus tercantum dalam dokumen satu kurikulum. Ya, jangan sampai ujuk-ujuk tiba-tiba jenengan nambah gitu saja. Ya nggak boleh kalau tiba-tiba nambah saja, berarti tanpa perencanaan yang matang. Menambah, merelokasi itu harus dimusyawarahkan bersama-sama di awal tahun pelajaran. Ya, di awal tahun pelajaran itu kan membuat dokumen satu kurikulum, gitu. Nah, itu dalam strukturnya harus ditulis sekaligus di tempat MI apa tadi di tempat jenengan? MI Safinatul Huda. MI Safinatul Huda. Ya, Jepara tadi strukturnya berbeda dengan Min Jepara misalkan. Nah, karena di Min Jepara mungkin muatan lokalnya nggak sampai 6 jam, di tempat jenengan sampai 6 jam. Jadi strukturnya berbeda-beda boleh, Ustaz. Gitu ya. Oke, itulah yang saya sebut perumpamaan kayak rumah makan. Ketika jenengan itu unggulannya adalah bahasa asing, bahasa Inggris, gitu. Di madrasah lain tidak ada bahasa Inggris, maka resep jenengan terkait dengan bahasa Inggris harus ada di dalam dokumen 1. Di madrasah lain karena nggak mengajarkan bahasa Inggris, maka nggak ada itu bahasa Inggris di dalam dokumen 1-nya. Mirip-mirip dalam resep masakan tadi itu. Ngaten nggih, Ustaz ya. Insya Allah nggak masalah, Ustaz. Yang terakhir tadi, Pak, tentang pengakuan di simpatika itu. Satu contoh takfid bisa masuk, apakah bisa masuk penambahan di Al-Quran hadis, katakanlah seperti itu. Nah, itu yang tadi saya jelaskan.
mata pelajaran tahfiz boleh berdiri sendiri atau tahfiz itu diinkludkan dalam mata pelajaran kurdis. Kalau include dengan mata pelajaran kurdis gitu ya, berarti dari jam kurdis 2 jam ditambahi 1 jam. Yang 2 jam untuk mata pelajaran memang SKL mata pelajaran Quran hadis, yang 1 jamnya untuk pembekalan tahfizul Quran. Itu boleh, Tat. Itu namanya menambah jam di mata pelajaran kurdis, tapi kontennya nanti yang 1 jam itu terkait dengan tahfizul Quran. Itu boleh, Tat, nggak ada larangan, ya. Oke? Terima kasih. Yuk, makasih sama-sama, Tat. Sukses selalu untuk teman-teman yang ada di Jepara, ya. Oke. Ahli ngukir semua ini, jadi orang-orangnya kreatif. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Adrian. Satu lagi kayaknya. Satu lagi dari bisa dipilihkan Bapak Host yang gimana Pak Host? Saya coba yang banyak pesertanya. Ya. Yuk, satu lagi, pilihkan. Ini. Wah, min 2 Banyumas. Tuh. Silahkan. Itu ada MI Kota Bandung tuh. Sudah angkatan. MI Kota Bandung. Min 2 Banyumas. Oh, Banyumas dulu. Ya. Singkat ya, singkat. Karena waktunya singkat, tinggal 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu Bandung. Kami hormati Ustaz Ardi. Kami bertanya tentang penulisan ART. Dalam ART itu ada yang namanya deskripsi ya Pak. Itu ternyata orang tua kalau menulis panjang banget itu banyak yang tidak membaca. Bagaimana trik agar orang tua itu dibaca dalam deskripsi tersebut, dalam ART tersebut. Oke. Itu aja, nggih, matur suwun. Dengan Bu siapa, Bu? Bu Istiqomah dari kita. Oh iya, Bu Istiqomah. Terima kasih. Ya, oke. Untuk yang kedua, bagaimana cara untuk membuat kelas unggulan pada sekolah yang muridnya mungkin minim, Pak? Terima kasih. Oke, makasih. Langsung ke Bandung ya Pak ya? Langsung Bandung aja, langsung Bandung biar cepet. Singkat Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurasun sadayana daramang. Pak Hartos Pak, abdi nyales bahasa Sunda. Pak Hartos ya. Intermezzo Pak, supaya tidak tegang. Ya, cepat Bu. Cepat. Oke. Ini Pak, Bapak itu kan tadi memberi materi dengan strategi strategi melahirkan keunggulan madrasah sesuai dengan KKM 183 dan 184. Yang tadi saya sudah terangkan, saya insya Allah paham. Tapi di sini Bapak belum menjelaskan, karena kan kita mencarinya keunggulan ya, dan dikembalikan kepada sekolahnya masing-masing. Itu ya Pak ya, dari kurikulumnya atau relokasi jumlah jamnya itu dikembalikan kepada guru masing-masing atau kepada sekolahnya masing-masing. Nah saya ingin ditanya. Pak dulu bentar. Iya. Nanti dikabarin. Iya. Jadi Pak, harus ada kalau kita melihat dari materi yang disampaikan oleh Bapak, kalau kita ingin unggul sesuai dengan soalnya itu bagus sekali pemerintah itu terutama Kemenang ada KM ini ya karena untuk melahirkan keunggulan di sini. Nah tapi karena di sini pembelajarannya terlalu banyak. Kalau Pak Nadiem itu bisa nggak dipersempit? Jadi supaya jamnya, karena kalau dilihat dari negara lain, kita intervensi ke negara lain ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Karena kenapa Bapak memberikan strategi keunggulan? Nah di sini Bapak belum menjelaskan strategi keunggulan itu yang bagaimana yang paling kita tonjolkan keunggulan di sini. Oke, makasih Bu, makasih. Ya, saya makasih, paham, Bu. saya paham. Tuh. Ya. Apalagi kalau kita... Ya udah Bu, ya. Langsung bisa dijawab Pak. Oke, paham. Bu, halo.
saya mau jelaskan nih. Jadi Bapak Ibu, kita ini ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berbeda dengan mancanegara. Tentunya juga harus ada kebijakan-kebijakan yang harus diberikan kepada peserta didik kita. Contoh, kalau di luar negeri itu nggak ada itu mata pelajaran PKN, ya, PMP atau PKN itu nggak perlu karena mereka bukan negara Pancasila. Ya toh, ya kita ada mata pelajaran PPKN. Di luar negeri mereka tidak ada mata pelajaran agama. Loh, kita ini madrasah loh. Ya toh, perlu ada mata pelajaran PAI bahasa Arab, ada Quran hadis, ada fikih, akidah akhlak, SKI ada bahasa Arab. Jadi belum tentu semua yang diterapkan di luar negeri itu cocok diterapkan di Indonesia. Kita pastilah punya alasan kenapa ada mata pelajaran agama, kenapa ada mata pelajaran PSKN, kenapa ada mata pelajaran sejarah dan lain sebagainya di madrasah atau di sekolah-sekolah di Republik Indonesia. Sehingga jumlah mata pelajaran tentu tidak bisa disamakan dengan yang ada di luar negeri, kira-kira begitu Bu, gitu ya. Semuanya pastilah ada pertimbangan yang sangat matang. Karena apa? Yang merancang kurikulum itu para ahli yo, ya toh, ahli pendidikan ada, ya toh, ahli psikologi ada, ya. Semuanya ahli ada di situ. Ya sekarang bagaimana kita di madrasah khususnya, ya toh, membuat program-program untuk pengembangan mutu madrasah. Itu aja. Jadi yang penting di situ jangan kita lantas tidak mau menjalankan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah. Saya yakin Ibu maksudnya tidak begitu juga sih, gitu kan? Saya yakin Ibu maksudnya tidak begitu, gitu loh. Tapi nggak apa-apa itu satu pemikiran-pemikiran kritis yang bisa menjadi pemikiran kita bersama. Tetapi kalau jumlah mata pelajaran itu memang ada istilahnya pemikiran-pemikiran, alasan-alasan tentunya dari pemerintah kenapa jumlah mata pelajarannya masih seperti itu, tidak seperti yang di luar negeri. Itu yang pertama. Yang berikutnya terkait deskripsi, ini waktunya tinggal 1 menit nih. Deskripsi itu kalau jenengan bikinnya panjang lebar ya orang tua itu jarang baca, hanya dilihat angkanya saja. Oleh karena itu buatlah deskripsi yang singkat, yang kira-kira deskripsi itu kan memberikan satu informasi anaknya itu perkembangannya seperti apa, gitu ya. Jadi angka 8-nya itu maknanya apa, angka 7 maknanya apa. Kira-kira deskripsinya singkat-singkat saja, singkat padat tapi mengena. Ya, gunakanlah kalimat yang efektif. Gitu. Ada yang panjang tapi itu sebenarnya nggak efektif itu. Ya, ada yang panjang lebar nggak efektif. Maka buatlah deskripsi yang singkat-singkat, yang padat, yang kira-kira bisa memberikan informasi kepada orang tua. Ya, Insya Allah nanti bentuk rapor dan lain sebagainya kita juga akan memodifikasi bagaimana bentuk yang simpel, yang mudah, tidak sampai berlembar-lembar. Kira-kira begitu ya. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, waktunya sudah lewat 1 menit. Narasumber yang lain berikutnya sudah ada di ruangan, jadi saya harus undur diri. Bila mana masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya toh, termasuk Ibu dari MI Kota Bandung tadi, silakan chat ke WA saya Bu, ya toh 081356132002. Bapak Ibu yang saya hormati, ya sekaligus close statement-nya bahwa KMA 184 ini memberikan ruang kepada guru dan juga madrasah untuk berkreasi, berinovasi. Ayo kita senantiasa optimalkan ya toh, di dalam mengelola pendidikan madrasah, apalagi dengan adanya regulasi yang baru yang memberikan kesempatan madrasah berkreasi, berinovasi. Hanya dengan kreasi, inovasi, hanya dengan terobosan-terobosan madrasah akan bisa mencapai kemajuannya. Kira-kira demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi ini sudah dilewati dengan baik.
Terima kasih kepada Bapak narasumber kita yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Mari beri aplaus yang meriah buat Bapak narasumber kita.